Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Pribadi Setianto, salah satu pengajar mata kuliah ini yang kebetulan menyusun bahan perkenalan ini. Seperti mata kuliah lainnya, perkuliahan Statistika Ekonomi dan Bisnis akan dilakukan secara daring. Untuk mata kuliah ini, metodenya akan bersifat sangat student center, sehingga inisiatif dan peran aktif mahasiswa akan sangat menentukan keberhasilan belajarnya. Metode student center yang diadopsi pada perkuliahan ini adalah discovery learning dalam rangka membentuk perilaku saintifik para pembelajarnya. Proses pembelajarannya akan bersifat sinkronus, langsung, menggunakan WhatsApp atau Google Meet atau MS Team dan sebagainya, atau bersifat asinkronus, tidak langsung, menggunakan platform emas atau WhatsApp atau bahkan email. Ketika berdiskusi dengan dosen, Anda dapat bertanya kapan saja, baik pada periode sinkronus maupun ketika asinkronus. Saya dan pastinya teman-teman Anda akan sangat senang adanya pertanyaan apapun yang diajukan oleh setiap dari Anda. Namun, sesungguhnya menemukan sendiri jawaban akan tersimpan lebih dalam pada ingatan kita. Selalu cari sendiri dahulu jawaban atas keraguan, ketidakjelasan, atau ketidaktahuan kalian, termasuk tentang kandungan tayangan dan BRP serta modul mata kuliah ini. Baca dan tonton beberapa kali merupakan cara menemukan pemahaman akan sesuatu pengetahuan baru apapun itu. Garis besar materi dan proses perkuliahan Statistika Ekonomi dan Bisnis ini dapat diikuti pada BRP, bahan rancangan pembelajaran, yang tercantum di emas kelas ini. Silahkan Anda baca sekarang dengan cermat hingga tuntas kandungan BRP mata kuliah ini sebelum meneruskan menyimak presentasi ini. Buatlah catatan singkat tentang BRP yang Anda baca itu. Pemaparan pada presentasi ini akan banyak menjelaskan BRP selain modul pembelajaran. BRP merupakan peta jalan dari perkuliahan ini, mulai dari deskripsi, capaian pembelajaran atau CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub CPMK-nya, serta materi per sesi perkuliahan, bahan bacaan rujukan utama, dan informasi lainnya. Adanya pernyataan bahan bacaan rujukan utama harus diartikan bahwa Anda sangat boleh mencari bahan bacaan lainnya yang Anda mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkannya. BRP juga berisi indikator pencapaian sub CPMK yang akan menjadi pedoman mahasiswa dan dosen dalam menilai hasil yang sudah dicapai untuk setiap CPMK. Sehubungan dengan pedoman penilaian, ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama adalah adanya kuis individual sebanyak 6 kali dalam satu semester ini. Waktunya adalah pada waktu jadwal sesi perkuliahan atau waktu lain yang disepakati. Soal-soalnya berupa soal pilihan majemuk atau jawaban sangat singkat. Materinya berdasarkan bahan bacaan rujukan utama sampai dengan yang akan menjadi pembahasan pada waktu
pelaksanaan kuis. Yang kedua adalah adanya tugas mingguan sebanyak 10 kali untuk dikerjakan oleh kelompok. Soal akan disediakan di emas dan jawaban harus diunggah di emas pada waktu yang tersedia, pada tempat yang tersedia dan pada waktu yang ditetapkan. Jawaban diunggah oleh salah satu anggota kelompok sesuai dengan tenggatnya, yaitu 3 atau 4 hari kerja. Cara menjawab soal akan mengikuti pedoman cara menjawab yang akan disediakan. Sebagai hasil kerja kelompok, maka setiap anggota kelompok seharusnya bisa menjelaskan jawaban yang sudah dikumpulkan di emas pada pertemuan sinkronus berikutnya. Kegagalan menjawab bisa menjadi indikasi tidak terlibatnya yang bersangkutan dalam mengerjakan tugas. Selain dua komponen itu, tentu saja ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan selain itu ada satu lagi yang namanya proyek kelompok. Kelima komponen dengan bobotnya ini bisa Anda ikuti di BRP. Baik, sebelum kita berlanjut ke materi berikutnya, perhatikan dua hal penting di atas, yaitu adanya kerja kelompok dan tenggat yang ketat. Kemampuan untuk kerjasama dan disiplin memenuhi tenggat akan menjadi keterampilan yang sangat penting. Kerjasama akan mendorong kemampuan komunikasi, persuasi, dan toleransi, selain tanggung jawab, tolong-menolong, dan dapat diandalkan atau reliable. Sadarilah bahwa kita sangat bergantung pada orang lain, dan sebaliknya, orang-orang lain juga sangat bergantung pada kita. Kita juga perlu terampil dalam mendorong teman kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Mungkin sesekali kita perlu menolongnya, namun lebih banyak kita saling mengingatkan tugas masing-masing dan adanya tenggat yang harus dipenuhi. Selanjutnya, proses perkuliahan setiap pekan akan dipandu oleh modul yang berisi langkah-langkah perinci yang harus dijalani oleh setiap mahasiswa dan dosen pada setiap pekannya dalam satu semester ini. Aktivitasnya akan sangat sekuensial untuk menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan tuntunan sekuensial pada modul, mahasiswa perlu membuat langkah-langkah antisipatif. Pada setiap awal sub CPMK, mahasiswa perlu mempersiapkan diri untuk bisa melakukan diskusi kelompok tentang materi dalam sub CPMK yang akan dipelajari. Sebuah diskusi hanya akan efektif bila pesertanya datang dengan kesiapan memadai. Betul bahwa kita sesekali perlu memberi toleransi atas ketidaksiapan teman diskusi, namun kita juga dilarang menjadi free rider, sekedar mendompleng jerih payah orang lain. Dengan latar belakang sekuensial tersebut, maka minimal dibutuhkan waktu 2 hari untuk persiapan setiap topik. Kurang dari waktu itu akan menghasilkan proses diskusi yang tidak efektif. Ingat pula bahwa akan ada diskusi daring dengan dosen untuk setiap sub CPMK. Hendaknya mahasiswa sudah mempunyai kesiapan untuk dapat hadir secara bermakna dalam forum diskusi. Artinya mampu menyerap penjelasan singkat dosen
mampu bertanya dan mempertanyakan atau melakukan klarifikasi penjelasan dosen. Baiklah, untuk mengakhiri pemaparan ini, beberapa frasa kunci berikut ini perlu diulang. Ada BRP, ada Student Center Discovery Learning, periksa dan pelajari kandungan emas, ikuti modul, mutual dependency, penuhi tenggat. Demikian saudara-saudara sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.